nuklir Rusia bisa lenyapkan NATO dalam 30 menit. Serangan militer Rusia ke Ukraina kembali meningkatkan kemungkinan terjadinya perang nuklir. Pasalnya, beberapa negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menunjukkan pertentangannya terkait langkah Moskow itu. Dalam sebuah tayangan terbaru, media Rusia menyiarkan video simulasi serangan drone nuklir bawah laut melenyapkan wilayah Inggris dari peta dunia. Tayangan itu disertai desakan penyiarnya yang dikenal sebagai corong Putin, Dmitry Kiselyov, agar Presiden Vladimir Putin melakukannya. Dia menyuruhkan serangan ke Inggris dengan drone bawah air Poseidon yang diklaim akan memicu gelombang pasang radioaktif 1.600 kaki dan menenggelamkan Inggris ke dalam laut. Menurut Profesor Hubungan Internasional di Fakultas Hukum dan Politik di Universitas Cardiff, Campbell Craig, bila nuklir Moskow ini benar-benar diluncurkan, beberapa bagian bumi ini bisa hancur tanpa bekas. Kehancuran ini semakin besar di wilayah barat bila perang nuklir yang terjadi melibatkan negara-negara NATO. Jika perang nuklir pecah antara NATO dan Rusia dan meningkat menjadi perang dunia, sebagian besar kota di Rusia, Eropa, dan AS akan menjadi sasaran dan dihancurkan, ujar Craig dikutip dari Daily Star, Senin 9 Mei. Inggris sudah pasti tidak akan ada lagi imbuhnya. Argumen yang hampir sama juga diutarakan oleh Kepala Badan Antariksa Rusia Roscosmos Dmitry Rogozin. Ia menyebut serangan nuklir Rusia dapat melenyapkan NATO dalam waktu 30 menit saja. Dalam perang nuklir, negara-negara NATO akan dihancurkan oleh kami dalam waktu setengah jam, tapi kita tidak boleh membiarkannya karena konsekuensi dari pertukaran serangan nuklir akan mempengaruhi keadaan bumi kita. Paparannya seperti dikutip Mirror. Secara statistik, Rusia merupakan negara dengan senjata nuklir terbanyak. Ada 6.257 di mana 1.458 aktif, 3.039 tersedia, dan 1.760 tak berfungsi. Kemudian disusul Amerika Serikat 5.550, lalu Cina 350, Prancis 290, dan Inggris 255. Hingga saat ini Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukannya untuk menyiagakan kekuatan nuklir negara itu. Pasalnya, beberapa negara barat anggota NATO telah menjatuhkan berderet sanksi ke negara pimpinannya itu terkait serangan ke Ukraina. Putin menganggap ini merupakan sebuah aksi yang tidak bersahabat terhadap negaranya. Meski begitu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan potensi perang nuklir antara Rusia dengan NATO kecil kemungkinan terjadi. Saya tidak ingin mempercayainya dan saya tidak mempercayainya, tegasnya di sela-sela pertemuannya dengan Menlu Ukraina di Turki. Putin disebut NATO ancaman di pidato Hari Kemerdekaan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dengan tegas menyatakan bahwa NATO merupakan ancaman bagi negara yang dipimpinnya. Hal ini diutarakannya dalam pidato saat Hari Kemenangan, Senin 9 Mei. Kemarinnya diadakan untuk memperingati menangnya Uni Soviet atas Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Dalam kesempatan itu, Putin menyampaikan bahwa serangannya ke Ukraina cukuplah beralasan untuk menahan ancaman nuklir NATO, yang notabene-nya rival dari negeri beruang merah. Kiev saat ini memang sedang berniat untuk menjadi bagian dari fakta pimpinan Amerika Serikat itu. Ia menegaskan bahwa langkah serangan militer yang diluncurkannya itu merupakan sesuatu yang diperlukan. Menurutnya, serangan yang disebutnya operasi militer itu adalah bentuk negara yang kuat dalam menghadang ancaman. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina adalah tindakan yang perlu dan tepat waktu. Itu adalah keputusan yang tepat dari negara yang merdeka, kuat, dan berdaulat, tegasnya. Putin sebelumnya mengatakan bahwa langkah militernya di Ukraina juga merupakan bentuk perlawanan melawan kelompok nasionalis yang dianggapnya mirip dengan Nazi. Kelompok ini menurutnya telah mengancam warga berbahasa Rusia di timur negara itu. Sejak meluncurnya serangan pada 24 Februari lalu, Rusia disebutkan masih berusaha untuk merebut beberapa kota yang berada di Ukraina. Sejauh ini baru kota Mariupol dan beberapa wilayah timur Ukraina lainnya yang dilaporkan benar-benar dikuasai oleh Kremlin. Putin disebut NATO sebagai ancaman ini reaksi AS. Pidato Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perayaan Hari Kemerdekaan atas Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua dinilai penuh dengan disinformasi dan pembelogan fakta sejarah. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan tuduhan Putin yang menyatakan NATO sebagai ancaman bagi Rusia di perbatasan negara itu sebagai sesuatu yang salah dan tidak masuk akal. Apa yang kami lihat dilakukan oleh Presiden Putin adalah memberikan versi sejarah yang direvisi dengan mengambil bentuk disinformasi yang telah kita lihat terlalu umum sebagai pedoman Rusia, kata Psaki seperti diberitakan CNN Internasional Selasa 10 Mei.
Sekarang untungnya kita semua sadar, wartawan di seluruh dunia sadar, Eropa sadar, Amerika sadar disinformasi yang tampaknya dilakukan oleh Presiden Putin dan Kremlin. Tudingan bahwa perang ini didorong oleh agresi Barat atau rencana Barat jelas-jelas salah dan tidak masuk akal, tegasnya. Kepada CNN, Psaki menjelaskan apa yang disampaikan Putin itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Menurutnya, pasukan Ukraina berjuang dengan berani dan tidak memberikan kemenangan untuk Rusia. Presiden Putin dan Rusia tidak berbaris melalui Kiev. Mereka berjuang untuk berperang di bagian lain negara itu. Ukraina dengan berani bertempur setiap hari, ujarnya. Sebelumnya dalam pidatonya, Putin menyampaikan bahwa serangan militer yang diluncurkannya itu merupakan sesuatu yang diperlukan. Menurutnya, serangan yang disebutnya operasi militer itu adalah bentuk negara yang kuat dalam menghadang ancaman. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina adalah tindakan yang perlu dan tepat waktu, ujarnya dikutip BBC. Itu adalah keputusan yang tepat dari negara yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Putin juga menambahkan bahwa aliansi pertahanan NATO merupakan ancaman bagi negaranya. Diketahui Ukraina sedang berniat untuk menjadi bagian dari fakta pimpinan Amerika Serikat itu. Di Kiev mereka mengatakan mereka mungkin mendapatkan senjata nuklir dan NATO mulai menjelajahi tanah yang dekat dengan kami. Dan itu menjadi ancaman nyata bagi negara kami dan perbatasan kami. Semuanya memberitahu kami bahwa ada kebutuhan untuk berperang, tambahnya. Adapun 9 Mei diperingati sebagai hari kemenangan di Rusia. Tepat di hari itu pada tahun 1945 silam, Uni Soviet berhasil mengalahkan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Makin panas, AS diambang perang dengan Rusia dan China. Kondisi geopolitik yang memanas antara Amerika Serikat dengan Rusia dan China semakin meningkatkan potensi perang antara Washington dengan dua negara besar itu. Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger. Dalam sebuah wawancara dengan Washington Post, Kissinger menyebut situasi ini sebagian memang dibuat-buat sendiri oleh AS. Ia juga mengaku tidak mampu memprediksi kemana muara penyelesaian dari ketegangan geopolitik ini. Figur diplomat kawakan berusia 99 tahun itu pun juga mengkritis kebijakan diplomasi AS, yang ia rasa hanya mengikuti emosi sesaat. Ia bahkan menyebut ini sebagai masalah yang cukup serius. Hubungan antara AS dengan Rusia dan China memang akhir-akhir ini memanas. Dengan Rusia, Washington menentang keras aksi militer Moskow yang melakukan serangan ke Ukraina.